Walaupun konsekuensinya kita menjadi tidak terkenal wakil yang lain begitu. Konsekuensi begitu. Awalnya memang saya diminta di sana. Di Jakarta. Iya, akhirnya saya tawarkan. Saya siap lah kalau memang saya harus turun untuk maju di Jawa Barat. Dan akhirnya saya yang menandatangani SK untuk diri saya sendiri. Saya udah firm dengan Pak Anies Rashid Baswedan. Begitu beliau datang, rupanya membawa Pak Ilham Habibie. Jawa Barat, lemah cai urang Sunda. Selamat datang di Cafe Breezy, Pak Ahmad Saiku. Terima kasih banyak, Prof. Ini luar biasa nih. Makasih. Suasananya seperti di pedesaan, nikmat juga kopi-kopinya tadi senikmati. Nah, terima kasih. Sekali-sekali kita tapping di bawah pohon. Oh, itu dia tuh. Di bawah pohon ya. Dan di sini juga ada kopi, tapi katanya kopinya beda dengan di kopi di kantornya DPP PKS. Iya. Ya. Apa bedanya? Bedanya kalau di DPP PKS hanya ada satu, Prof. Hanya satu kopi? Di DPP PKS adanya kopi kemenangan. Itu karena obsesi kami, ya pengen menang, menang. Bukan kenangan ya? Bukan. Oh, kenangan di luar. Baik, terima kasih Pak Ahmad Saiku. Saya pikir orangnya serius, ternyata bisa bercanda juga. Kenapa persepsi orang-orang PKS itu serius sih? Ya karena mungkin selama ini, Prof. Ya. Kerja-kerja di dewannya serius memang. Kerja di dewannya serius? Iya. Pengkaderan? Kerja ketika saat mengkritisi berbagai permasalahan yang ada di, misalnya ketika saat legislasi, atau melakukan pengawasan, atau saat budgeting, itu memang serius. Dan begitu juga memang dalam, ya mungkin ya sedikit serius dan kaku dalam apa namanya komunikasi dan pergaulan bisa jadi ya. Nah, karena punya pakem sendiri. Iya. Tapi padahal masing-masing pribadi-pribadi banyak yang justru punya suasana yang ya enak, apa suasana santai, suasana yang malah bisa diajak bercanda. Pemain bolanya juga banyak. Oh, iya. Ya kan? Futsal. Baik, Pak Ahmad Saiku. Iya, Bro. Kita ketahui di Jawa Barat itu PKS pernah menjadi gubernur, Pak Ahmad Heriawan. Iya. Saya kenal baik dan beliau berhasil. Betul. 2 periode di sana. Dan di sini disebutkan juga kami membaca bahwa Pak Ahmad Saiku akan meneruskan apa yang sudah pernah dirintis oleh Kang Aher. Kenapa bukan meneruskan apa yang dilakukan oleh Ridwan Kamil, tapi kenapa jadi Ahmad Heriawan? Apa bedanya? Mungkin ada perbedaan, Prof. Ya. Ketika zaman Kang Aher, saya waktu itu di DPRD. Di DPRD. Ya, saya mengikuti betul. Mengikuti betul kenapa kebijakan itu diambil. Contoh misalnya begini, Prof. Saat kita melihat indeks pendidikan di Jawa Barat kok rendah. Kita sampai urutan yang ke-32. Nah, secara nasional. Secara nasional. Tentu kita melihat apa sebenarnya akar masalah dari apa namanya indeks yang begitu kecil. Pada waktu dulu itu. Pada waktu itu. Ya, waktu Anda jadi di DPRD Jawa Barat. Betul. Sehingga kita melihat, oh ternyata rupanya walaupun SDM-nya banyak, tetapi kita kekurangan ruang kelas. Sehingga angka rata-rata sekolahnya itu kecil. Orang begitu ini nggak tertampung di sekolah keluar. Itulah kemudian kita melihat juga berapa sebetulnya bantuan provinsi terhadap peningkatan ruang kelas baru. Di seluruh Jawa Barat? Di seluruh Jawa Barat. Ternyata ketika itu hanya ada 300 ruang kelas baru penambahan dari provinsi. 300 itu penambahan per tahun atau per tahun? Per tahun. Hanya 300 kelas. Sehingga akhirnya kita melihat kalau begitu rata-rata 27 kota kabupaten hanya mendapat bantuan sekitar 10 sampai ya 30 lah paling maksimal itu. Nah akhirnya kebijakan itu kemudian dia diterobos oleh Kang Aher bahwa ini nggak bisa. Begini terus-menerus akan lambat sekali untuk meningkatkan indeks pendidikan. Oleh karena itu kemudian beliau mencanangkan kita harus menganggarkan betul-betul secara signifikan penambahan ruang kelas baru. Saat itulah kemudian baru dimulai penganggaran penambahan ruang kelas baru antara 5.000 sampai 6.000 ruang kelas baru. Akhirnya proses beberapa tahun itu, mungkin saat Kang Aher 10 tahun itu antara 50 sampai 60 ribuan ruang kelas baru. Dan itu didistribusi bukan hanya di sekolah-sekolah negeri. Di sekolah-sekolah swasta pun dapat dukungan, bantuan pemerintah. Iya. Sehingga dampaknya adalah dalam 10 tahun akhirnya mampu kemudian meningkatkan indeks pendidikan sampai sekarang urutan ke-13.
Dari 32, Dari 32. naik menjadi ke 13. Iya, itu salah satunya. Ketika itu saya setuju dengan kebijakan Kang Aher yang saat peningkatan hal seperti itu. Tentu sekarang tantangannya sudah berbeda. Betul. Apa tantangan pendidikan sekarang di Jawa Barat? Ya, tantangan pendidikan sekarang memang berbeda, tetapi pada kelihatan secara, saya keliling-keliling ke beberapa daerah, harapannya itu masih tetap untuk yang ruang kelas baru seperti itu masih mereka perlukan. Masih diperlukan, masih Iya, kurang. Masih kurang. Walaupun tantangan-tantangan yang lain tentu ada. Betapa susahnya sekarang ini kita mendidik anak dengan nilai-nilai moral, dengan keteladanan dan sebagainya di sekolah. Ya. Tapi begitu keluar dari lingkungan sekolah, betapa banyak sekarang upaya untuk merusak anak dengan narkoba, Oh ya. seks bebas dan sebagainya. Ya, judi online. Judi online. Bukankah Jawa Barat ini termasuk memiliki banyak kota yang semakin padat semakin hari Iya. dan penduduknya semakin menuju perkotaan? Betul, Prof. Betul ya? Justru ini yang harus kita hindari sekarang ini. Kalau itu berkepanjangan seperti itu, maka betapa akan ada ketimpangan, ketidakseimbangan. Kota-kota akan penuh dengan SDM, sementara desa-desa masyarakat sudah meninggalkan anak-anak desa, muda pertanian aja sudah, nggak ada yang mau bertani. Nah, ini yang harus kita rubah konsepsi seperti ini sehingga kita berharap anak-anak di desa pun punya kreativitas. Dan itu sangat dimungkinkan sekarang dengan hadirnya teknologi digital. Ya, saya kira dengan ini mereka justru punya peluang. Apa keunggulan-keunggulan di desa itu yang bisa mereka jajakan dan tawarkan kepada masyarakat luar. Saya di daerah pemilihan saya waktu di kemarin anggota DPR, ada seorang kreativitas namanya Haji Midi, tinggal di Rawamerta. Kerawang. Oh, nggak jauh dari sini berarti. Nggak jauh, Kerawang, tapi dia punya kreativitas, Prof. Ya. Jadi dia memulai di tengah era digital ini, memulai penjualan secara online. Apa yang ada di desa dan apa yang produk-produknya kumpulkan, dia jual. Dia pertemukan dengan konsumen. Dia pertemukan dengan konsumen, walaupun konsumennya itu nggak tahu di mana gitu kan karena tersebar. Nah, jadi dengan begitu ternyata 1 bulan memang saat pengalaman awalnya belum menguntungkan. Tapi begitu dia evaluasi, diperbaiki, ternyata bulan berikutnya sudah mulai menghasilkan. Ini Haji Midi ini orang muda atau? Mungkin seusia saya gitu ya. Nah, artinya dengan konsep seperti ini, ternyata bisa hidup bahkan survival. Sekarang produknya sebagian ada yang diekspor. Ya. Nah, jadi dengan konsep seperti ini saya berharap anak-anak muda itu nggak perlu ke kota. Tapi apa yang diusahakan di desa itu pun sangat mungkin. Jadi tinggal di desa, penghasilan sama dengan orang-orang kota, produknya mendunia. Itu kira-kira, Prof. Ini penting ya. Penghasilan orang kota tetapi biaya hidupnya desa. Produknya mendunia. Yang penting ada teknologi yang bisa menjangkau. Itulah perlunya hadirnya pemerintah daerah di sana, Prof. Bagaimana ketika desa kemudian punya networking jaringannya kuat, bisa dimanfaatkan anak-anak buta, bukan untuk sekedar main game, tapi betul-betul untuk produktif. Jadi kalau begitu bukan soal petani milenial ya, bukan harus orang generasi milenial. Siapapun bisa asal mereka melek teknologi dan bisa memanfaatkan teknologi itu. Pemanfaatan itu yang intinya. Cuma tetap kita berharap lah bahwa milenial yang akan menjadi kelanjutan. Jadi pembekalan ke depan tetap harus milenial ikut serta di dalamnya. Oke, jadi itu yang akan diteruskan. Nah, kenapa bukan programnya Ridwan Kamil? Apa bedanya dengan Ridwan Kamil? Pak Ridwan Kamil dengan Kang Aher ini punya masing-masing keunggulan, Prof. Ya, ketika Pak Ridwan Kamil kita melihat bagaimana tata kota yang indah, karena dia arsitek, karena arsitek dan lebih terkonsentrasi kepada penataan kota. Kita melihat itu pun harusnya dijaga, sehingga ada rasa ketenangan, kebersamaan dalam ruang-ruang publik yang dikemas oleh hadirnya pemerintah di situ. Ya, tetap itu hanya tadi, ini mungkin punya porsi masing-masing ya, sehingga harus dipadukan kira-kira. Jadi pada satu sisi peningkatan ekonomi, peningkatan SDM perlu dilakukan, tapi infrastruktur untuk membuat kenyamanan hidup juga perlu. Jadi seimbang. Saya bikin lagu untuk Jawa Barat, visi misi saya memperkuat visi misi. Namanya judulnya Jawa Barat Maju. Bikin sendiri? Bikin sendiri. Jawa belum Barat dengar kan, Prof? Belum dengar. Tapi pakainya bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Ya. Mau dengerin, Prof? Mau dengerin. Gimana? Ya. Saya ini kan cuma tanpa musik ya. Tanpa musik. Sekali-kali nanti pakai musik lah. Jawa Barat lemah cai urang Sunda. Jawa Barat
cai urang Sunda anu endah anu urang sarerea rek usaha nyaku urang sadayana dimumule dijaga dipelihara. Gitu, Prof. Jadi Jawa Barat ini tanah air orang Sunda. Ya. Ya, ya kita lah yang harus menjaganya, merawatnya. Harus dijaga betul-betul. Nah, baru masuk visi misinya, Prof. Ya. Jawa Barat maju, jalan-jalan ala lecir. Jawa Barat maju, rizkina gampil diangkir. Jawa Barat maju, beteng rahayat baluncir. Rahayatna gampil diajak mikir. Sareng tenang berzikir, gitu, Prof. Asik juga. Asik, Prof. Apalagi diiringi musik. Ya. Jadi kalau lagu tadi itu mengingatkan Jawa Barat maju, Ya. pertama adalah jalan-jalan ala lecir. Lecir itu mulus jalannya. Karena dengan jalan yang mulus, insya Allah mobilitas orang barang akan cepat. Dan dengan itulah perekonomian akan meningkat. Dengan meningkatnya perekonomian, maka rizkina gampil diangkir. Rezekinya mudah didapat. Karena aksesnya mudah. Aksesnya mudah apa segala macam. Dan nyaman. Iya. Ya. Kalau rezekinya mudah didapatkan, maka dampaknya adalah kesejahteraan. Itu dibuktikan dengan beteng rahayat baluncir. Perut masyarakat tuh gemuk, kira-kira begitu. Gemuknya bukan oleh karena busung lapar, tapi karena sejahtera, Prof. Itu simbol ya. Simbol. Nah, kalau udah sejahtera begitu, rahayatna gampil diajak mikir. Masyarakat mudah diajak berpikir, diajak dialog. Nggak usah demo, FGD aja, diskusi. Kita dengarkan. Kita dengarkan, cari solusinya, pecahkan masalah di sana. Anda dulu pernah menjadi wakil wali kota di tempat Prof. saya ini. Betul. Wakil wali kota Bekasi. Iya, Prof. Dan itu adalah satu periode yang sangat menarik saat itu. Menariknya Dan kenapa, Prof? Bekasi mengalami kemajuan dan dulu orang beranggapan Bekasi itu kumuh dan sebagainya. Perlahan-lahan kita saksikan menjadi lebih maju dan sekarang kereta cepat juga melewati situ. Kemudian ya banyak kemajuan. Kota muncul sebagai kota yang modern hari ini. Kita lihat seperti itu. Apa pengalaman sebagai wakil wali kota untuk membangun kota dan kabupaten di jumlahnya berapa ya sekarang ya? 9 kabupaten di Jawa Barat ini. 9 kabupaten. Iya. Dan ini kan jauh-jauh, wilayahnya cukup luas. Iya. Dan penduduknya ini adalah penduduk yang terbesar di provinsi dengan penduduk terbesar di Tingkat Indonesia. perkotaan, 50,9 juta orang betul, kalau lebih begitu ya. Seperti itu. Apa pengalaman dari sebagai wakil Pengalaman wali yang kota? paling menarik saat membangun kota Bekasi bersama Pak Rahmat Effendi adalah rasa kebersamaan, Prof. Sejak awal beliau juga menginginkan kebersamaan itu. Aparatur juga jadi bersatu. Nggak ada keterpecahan. Saya orangnya wali kota, saya orangnya wakil. Dan saya saat itu juga menempatkan diri sebagai wakil, Prof. Saya kira kunci menjadi wakil ada 3 hal. Cepat, tidak mendahului. Tidak boleh offside. Nggak boleh offside. Pandai, tidak menggurui. Oh, oke. Dan tajam, tidak melukai. Misalnya begini, Prof. Saya punya ide gagasan yang menurut saya baik. Nggak akan saya lontarkan sendiri. Kita launching sendiri. Saya sampaikan Pak Wali. Pak Wali, menurut saya ada gagasan begini-begini. Bagus juga nih. Pemimpinnya tetap dia. Tetap dia. Ya. Yang penting kita jalan gagasannya kan. Beliau yang launching. Beliau yang ini. Jadi masyarakat tahunya kita bersama aja. Jadi sadar posisi dan posisi. menempatkan pemimpin pada tempatnya. Oke. Yang kedua, ya kalau kita tajam, kita tetap mengkritisi. Ya. Ada hal-hal yang harus diperbaiki, kita perbaiki. Tapi saya nggak mengungkapkan itu di ruang publik. Bahkan sampai di rapat-rapat dengan para kepala OPD pun saya nggak. Saya hadir, temui beliau berdua, ajak, ya ini nggak bagus. Bagusnya ini dikoreksi begini-begini. Nggak menurunkan kewibawaan beliau, nggak menjatuhkan, mempermalukan. Jadi, ide diterima. Jadi cepat, kemudian tajam. Dan kalau ada gagasan-gagasannya ya nggak saya kemudian merasa pintar sendiri. Saya diskusi dengan beliau. Tidak menggurui. Tidak menggurui. Saya minta apa pendapatnya, oh ini perlu perbaikan sini, saya perbaiki kembali. Walaupun konsekuensinya kita menjadi tidak terkenal wakil yang lain begitu. Konsekuensi begitu. Konsekuensi begitu. Ya. Tetapi kita punya dampak yang bagus dari sisi bagaimana masyarakat bisa mendapatkan layanan yang lebih baik. Ya. Pak Ahmad Saiku, ini muncul nama belakangan. Tadinya kan Ridwan Kamil di Jakarta atau Jawa Barat.
Jawa Barat ke Jakarta gitu ya. Ribut-ribut dulu. Terus Deddy Mulyadi udah pasang kuda-kuda, udah siap dia masuk begitu ya dengan koalisi ya. Iya, Bro. Nah, kemudian PDIP juga last minute ya. Tapi juga Kang Saiku ini termasuk belakangan muncul Belakangan, namanya begitu. Iya. Bagaimana bisa muncul saat itu tiba-tiba ke sana? Saya pikir ke Jakarta karena Jakarta katanya wakilnya depannya S. Nah, dari PKS depannya S, langsung kita lihat PKS 1 Ahmad Saiku gitu kan ya. Gak taunya Pak Suswono Awalnya memang saya diminta di sana. di Jakarta. Iya, tapi saat itu saya sudah konsultasikan ke Ketua Majelis Syuro. Ya. Bagusnya sebagai presiden memenangkan aja seluruh pilkada, Ya. gitu. Nah, ternyata dalam proses Kang Emil sudah di DKI Ya. dan kita melihat calon kita yang kita gadang-gadang di Jawa Barat kok belum meningkat ininya. Maka saya dipanggil kembali oleh Ketua Majelis Syuro. Gimana ini kondisinya seperti ini? Akhirnya saya tawarkan. Saya siap lah kalau memang saya harus turun untuk maju. Ternyata Ketua Majelis Syuro dan DPTP memutuskan ya sudah yang maju di Jawa Barat saya. Dan akhirnya saya yang menandatangani SK untuk diri saya sendiri. Jarang nih orang punya kekuatan seperti itu ya. Iya. Sakti sekali. Baiklah. Nah, terus kemudian bagaimana pilihan jatuh pada Ilham Habibie? Jadi gini, Prof. Ya. Sebetulnya saya udah mencari sosok-sosok untuk menjadi pemimpin di bangsa ini udah sejak awal. Waktu itu saya bertemu pertama kali dengan Pak Ilham Habibie sejak Pilpres. Saya udah firm dengan Pak Anies Rashid Baswedan sebagai calon presidennya. Waktu itu belum ada kandidat cawapresnya. Sehingga saya berinisiatif. Oh, kalau gitu di antara sekian banyak ini ada Terah Habibie, yaitu Pak Ilham Habibie. Akhirnya saya coba dekati di Habibie Center. Jadi waktu itu adalah karena pemikiran, karena dipikirkan. Dipikirkan, terus kemudian dicari. Nah, akhirnya saya datang ke Habibie Center. Ya, bertemulah dengan Ilham Habibie dan seluruh jajaran pengurus Habibie Center. Saya tawarkan ketika itu, Pak Ilham ini punya rekam jejak yang bagus dari sisi kepemimpinan ayah, Presiden ketiga B.J. Habibie yang banyak peninggalan kiprahnya juga bagus di masyarakat. Kenapa nggak coba tampil sebagai pimpinan nasional? Nah, rupanya ketika itu mungkin beliau belum punya keinginan itu. Belum dipanasin soalnya. Nah, rupanya dalam perjalanan waktu, ketika saya dalam pengurusan pilkada, sekitar tanggal 20 Juni, saya ketemu dengan Sekjen Partai Nasdem, ya Pak Hermawi Taslim. Belum pengen ketemu Pak Presiden, saya pengen ketemu, oke, kita ketemu aja di DPP PKS. Akhirnya beliau datang. Begitu beliau datang, rupanya membawa Pak Ilham Habibie. Iya. Sudah menyorongkan nama. Menyorongkan nama dan orangnya. Sebagai apa itu? Waktu itu diperkenalkan, ini Pak Ilham Habibie, kami akan mengusung beliau sebagai calon gubernur Jawa Barat. Oh, saya bilang bagus ini, nanti bisa jadi kita sinergi dan kolaborasi dengan PKS. Saat itu bukan nama saya dari PKS yang muncul. Nah, ya dan perjalanan waktu sudahlah kita say hello aja. Nah, begitu nama saya tadi mulai berubah dan kemudian masuk ke sebagai penjaringan Jawa Barat 1, tanggal 16 Agustus Pak Saan Mustafa mengajak kembali bertemu dengan saya. Nasdem. Akhirnya saya temui lah. Rupanya yang kedua juga sama. Pak Saan mengajak Pak Ilham Habibie. Kok Pak Ilham Habibie lagi? Iya. Nah, saat itulah Pak Ilham kemudian menyatakan, kalau Pak Saihu yang maju sebagai calon gubernur, saya bersedia untuk menjadi calon wakil gubernur. Akhirnya udah firm, kemudian kita kuatkan dan kita deklarasikan pada hari terakhir menjelang pendaftaran, tanggal 29 Agustus kita daftarkan. Ya, tapi ketika Anda mulai memikirkan nama Ilham Habibie, tentu kan bukan cuma satu nama. Bukan. Ada beberapa nama kan begitu. Ada nama lain, misalnya siapa? Saya nggak elok untuk mengungkapkan nama-nama lain secara ini ya. Tapi dari partai-partai lain juga saya juga berkomunikasi, juga upaya untuk mencari. Tapi kan keputusan di PKS itu lewat DPTP, Prof. Ya, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.
Nah, ketika itu kemudian dirapatkan dan diputuskan, ya sudah nama Pak Ilham Habibie yang keluar. Akhirnya saya firm dengan nama itu dan kita kemudian bersama-sama. Kang, di sini kopinya enak, Iya. Kang Saiku. Ya, Wih. kopinya enak, jadi kita harus coba. Tapi kita dia kopi inspirasi. Kopi inspirasi, ini juga bisa Oke. membantu kemenangan. Ya, Allah. Amin, amin. Sore. Saya kopi inspirasi. Iya. Nah, saya menemani selalu. Ya, ya mudah-mudahan nanti cocok. Karena tadi itu cooking with love. Cooking with love, yes, itu soul-nya di situ. Ya, baik ya. Luar biasa. Suasananya udah nyaman, Ya. kopinya nikmat. Gimana orang nggak tertarik? Ya, ini perlu terus diteruskan. Ini, ya. Ini sebagai bekal kemenangan. Amin. Biasanya orang yang datang ke sini biasanya menang. Biasanya. Amin, amin. Didoakan paling tidak. Iya. Ya. Baik, Kang. Jawa Barat, saya coba tanya sama AI. Apa sih masalah sosial di Jawa Barat? Iya. Sosial dan tentu masalah fisik dan masalah Iya. segala macam. Nomor satu betul, infrastruktur masih banyak jalan yang Iya. rusak katanya. Jadi benar tadi dari lagu tadi, Iya. jalannya harus apa tadi namanya? Lalecir, Lalecir. mulus, Gitu ya, Iya. lalecir. Sehingga kemudian Lalecir. rezekinya gampil diangkir, mudah didapat. mudah didapat. Iya. Jadi ini terutama daerah-daerah perbatasan, Iya. biasanya kalau perbatasan suka kurang diurus oleh kedua Iya, provinsi biasanya. betul, ya. betul. Kemiskinan. Kemiskinan ini masih walaupun sudah diturunkan, tetapi masih terdapat kemiskinan Iya. dan juga adalah tadi yang juga disebutin, yaitu gap kaya miskin, Gap kaya ketimpangan. Iya. Dan Gini coefficient Jawa Barat itu lumayan ya, Betul. 0,45 kalau nggak salah. Iya. Sedangkan nasional berapa ya? 39. 37, 39 begitu. Ini 0,45. Iya. Besar sekali. Iya. Ya, kenapa terjadi ketimpangan seperti itu? Tentu sudah dianalisa kan Ya. oleh teman-teman di PKS dan Kang Saiku sendiri. Ya. Pertama memang itu ada disparitas Ya. perbedaan dari berbagai hal. Ya. Pertama disparitas dari infrastruktur. Ya. Infrastruktur tadi yang jalan-jalan terluar Ya. itu kadang jarang terperhatikan. Hmm. Perlu ada pembangunan ini juga berkeadilan. Bukan hanya di barat tapi timur juga. Bukan hanya di utara, selatan juga perlu diperhatikan. Nah, karena itu semua wilayah Jawa Barat. Jadi saya kira dengan konsep yang kebersamaan ini akan memberikan rasa keadilan pada semua pihak. Sehingga tidak ada kemungkinan wacana-wacana yang kemudian ingin memisahkan diri dari Jawa Barat. Ya. Karena nggak terperhatikan. Sudah ada pernah gagasan Jabar Utara ya, jadi provinsi sendiri. Jabar Utara, ada lagi Ciayu Majakuning, Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan. Nah, kenapa? Karena muncul tadi ada rasa ketidakadilan dalam membagi kue pembangunan. Sehingga dampaknya seperti itu. Disparitas ini bukan hanya pada sisi infrastruktur, Prof. Dari sisi tadi, kenapa kemudian kemiskinannya juga terjadi seperti itu? Karena dari sisi UMR, Ya. perbedaannya juga jauh. Oh, Jawa Barat adalah UMR yang tertinggi di satu kota, Tertinggi di satu kota, ya di Kerawang, 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 Bekasi, ya. iya. Ya. Tapi di daerah-daerah Priangan Timur ke sana, Ya. betapa kecilnya. Ya, jauh sekali. Jauh jomblang, sekali, Prof. jomblang. Setengahnya itu Hampir bisa. setengahnya. Ya. Nah, jadi hal ini kan tentu sangat merugikan bagi mereka-mereka yang ada di daerah. Padahal mungkin dari sisi kebutuhannya nggak jauh beda. Ya, ya ada yang murah-murah mungkin masalah kontrakan rumah aja. Tapi kehidupan lain hampir sama. Nah, jadi ini harus menjadi concern tentu tadi pemerintah daerah. Nah, dalam bentuk apa tadi? Insentif dan perhatian terhadap seluruh kota kabupaten yang ada di Jawa Barat. Ya. Sehingga pembangunan itu tidak terkonsentrasi di satu kota saja atau hanya di pusat kota saja, tapi semua tersebar ke berbagai wilayah di Jawa Barat. Saya lihat sepertinya kita di Pulau Jawa ini terperangkap oleh sejarah. Iya, Ketika Dendles membuat jalan Anyer Panarukan, iya, dia membuat jalan di pantai utara. iya, Anyer Panarukan, lurus ke kanan. Akibatnya seterusnya itu dibikinnya sekitar situ begitu ya. Padahal ini ada perlu juga selatan ini dihubungkan, tengah juga dihubungkan begitu ya. Dan kemudian bukan cuma begitu saja ke kanan, tapi juga ke bawah ini. iya. Yang kelihatannya tidak dilakukan sehingga di selatan itu kelihatan sekali terdapat lumayan kantong-kantong kemiskinan juga. Iya. Di samping yang Waduh, di ini utara makasih tadi. banyak ya. Ya. Itu sejak zaman Kang Aher, saya ingat waktu itu saya di DPRD, itu di DPRD membuat namanya Perda, Percepatan Pembangunan Jabar Selatan.
Jabar Selatan. Ya, ya, akhirnya setelah itu kemudian direalisasikan oleh Kang Aher untuk pembangunan jalan-jalan di Jabar Selatan. Udah mulai itu digarap, tapi kan belum seluruhnya sampai ke pelosok-pelosok. Padahal Tapi Selatan tuh indah sekali ya. indah sekali. Indah sekali ya. Oke, kembali ke soal ketimpangan tadi adalah UMR. Iya, Ya, kita lihat ada persoalan itu. Tentu pendidikan juga penting. iya. Apalagi kira-kira kita ya upaya kita untuk mengentaskan gap kaya miskin itu, ketimpangan Jadi sosial gini Prof, ekonomi ini. kami melihat ya, di Jawa Barat ini banyak industri. Ya. Ini adalah sebuah keunggulan harusnya bagi masyarakat Jawa Barat sendiri. Kalau warga Jawa Barat sendiri bisa bekerja di sana, nah, itu akan menjadi sebuah hal yang memang menurunkan angka pengangguran, menaikkan perekonomian. Ya. Nah, masalahnya adalah kita melihat sebuah realitas hari ini di mana anak-anak Jawa Barat di tengah industri yang banyak itu banyak penganggurannya. Nah, ini yang kita akan cari Aneh ya? solusinya. Aneh. Aneh, ya. Paradoks sekali dengan kondisi yang ada. Oleh karena itu, kita ingin melihat dan mungkin nanti akan didata dari industri-industri yang ada ini, apa sesungguhnya kebutuhan SDM mereka setiap tahunnya itu. Nah, dari situlah kita akan upayakan untuk memperbanyak tadi sekolah-sekolah vokasi yang dimana lulusan-lulusan ini bisa link and match dengan dunia industri. Itu yang kemudian bisa diserap oleh industri dari anak-anak Jawa Barat sendiri. Nah, itu yang kita harapkan seperti itu akan muncul. Ya, menarik sekali kalau kita bicara industri manufaktur. Jawa Barat ini adalah kantong pabrik tekstil. Iya. Dan kita ketahui sepanjang 2023-2024, PHK besar-besaran pada industri tekstil. Betul. Dan itu cukup mengganggu tentunya. Iya. Apa yang perlu kita lakukan terhadap pabrik tekstil? Penyelesaian masalah ini nggak bisa sektoral dan kedaerahan. Artinya kita harus penyelesaian satu masalah ini dari hulu hingga hilir. Ya. Nah, misalnya begini Prof, dari hulu ya sekarang kita melihat bagaimana impor tekstil yang sekarang itu luar biasa besar. Luar biasa, mengerikan. Iya. Orang sekarang kebutuhan aja melalui pesanan online udah bisa langsung dari mana-mana. Dan barang murah-murah. Barang murah, bagus gitu Ya. kan. Nah, tentu hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi industri tekstil kita. Oleh karena itu, ya ke depan harus juga ada hal-hal yang memang harus ada kehadiran pemerintah dan pemerintah daerah untuk mensupport industri kita sendiri. Nah, apakah tadi dengan membatasi impor dalam rangka memproteksi produk kita atau menginovasi bagaimana produk kita ini bisa setara dengan produk-produk yang ada di luar. Nah, itu yang harus dikembangkan bersama sehingga masyarakat akan lebih memilih produk kita karena mungkin dalam economic scale yang memadai, industrinya besar, maka harga pun akan cost-nya akan makin murah. Kompetitif. Nah, kalau sekarang dilakukan tekstil ini dalam industri yang rumahan, ya berat untuk bisa kalah saing dengan industri besar. Sudah gitu yang kita bangun hanya pabrik bukan industri. Itu betul. Ya. Nah, itulah di sana perlu ada kehadiran pemerintah atau pemerintah daerah yang terus mengedukasi masyarakat, memberikan bantuan pada masyarakat, bahkan mengadvokasi apa yang harus dilakukan. Ada lagi feminisasi kemiskinan. Ya, ternyata kemiskinan banyak diderita oleh kaum perempuan yang ditinggalkan para suami bekerja di kota, tidak kembali dan akhirnya banyak kampung janda di Jawa Barat. Apa solusinya? Ada beberapa hal yang bisa kita jadikan solusi. Bagi orang tua yang suaminya itu betul-betul nelayan, saya kira memang harus ada juga intervensi dari pemerintah daerah dalam bentuk jaminan ketika mereka berlayar. Sekarang ini kan mereka ya pergi sesukanya, pulang juga ya sependapatnya. Nah, sekarang tentu ketika mereka ini mau berlayar aja, mengurus untuk keluarganya aja pun susah. Nah, itulah yang harus tadi hadirnya pemerintah daerah misalnya dalam bentuk membuat koperasi. Ketika berlayar mungkin untuk jaminan untuk anak istrinya sekedar untuk beras bisa di cover dari situ. Tidak perlu menunggu sampai dapat pendapatan dulu baru bisa makan. Betul. Yang sekarang ini kan cenderungnya adalah di situ munculnya ya orang-orang yang kemudian ya nggak bertanggung jawab. Ya buat ini dulu. Akhirnya apa? Produknya diijon dengan harga yang nggak kompetitif, murah sekali. Dan akhirnya kesejahteraan bukan milik mereka. Bukan, itu. Nah, jadi menurut saya itu perlu hadirnya pemerintah daerah untuk
memproteksi mereka. Ini masalah keuangan memang masalahnya serius kelihatannya Ya. dalam masyarakat. Betul, Bro. Karena sekarang juga hadir pinjol ilegal yang bunganya juga sangat besar Ya. dan masyarakat banyak terjerat di sana. Termasuk para petani Ya. yang pendapatannya mulai naik tapi kemudian mereka terjerat oleh pinjol dan Ya. mereka menjerit, mereka tidak bisa mengatasi. Berarti sektor keuangan di pedesaan ini atau untuk masyarakat petani dan nelayan ini diperlukan sekali tentunya. Betul, Prof. Saya ketika saya di Dewan juga salah satu hal yang diperhatikan itu adalah saat itu kita mengeluarkan perda yang memang memberikan kucuran dana kredit usaha mikro. Ya. Nah, disitulah waktu itu 650 miliar kita berikan ke BJB dan kemudian untuk menstimulus perekonomian mikro. Nah, hal-hal seperti itu saya kira solusi dari pemerintah daerah untuk menghindari tadi Sehingga pemerintah pinjol dan hadir di sebagainya. situ. Pemerintah hadir. Kuncinya adalah kehadiran pemerintah daerah. Dengan bunga yang terjangkau Bunga terjangkau. untuk kaum produktif ini Betul. yang bisa menciptakan produk-produk pangan tentunya ya. Bahkan cenderung ketika itu biayanya sebenarnya hanya untuk biaya administrasi perbankannya saja. Karena tujuannya tetap tujuan yang diharapkan sosial, Ya. tapi tetap mereka bertanggung jawab untuk mengembalikan. Kang Saiku, Iya. ini kopinya sudah datang. Oh iya, ya, Prof. kita seruput dulu kopi kita. Ya, Semoga Masya cocok ini. Allah. Ya. Wah, mantap sekali, Prof. Cocok ya. Cocok. Nah ini juga kemenangan juga ini. Iya, Ya, insya Allah bisa kemenangan. mengantarkan Kopi kemenangan. Jadi kalau sedang berada di sekitar sini, Iya, jangan lupa mampir ke sini. Kita Insya bisa Allah, ngopi Prof. di sini ya. insya Allah. Ya baik. Satu hal yang juga menarik di Jawa Barat itu industri tekstil. Iya. Tapi saya dengar juga katanya orang PKS nggak boleh pakai celana jeans. Enggak juga, Prof. Itu isu atau zaman dulu atau gosip aja, hoax saja Gosip bro. aja. Kalau dulu memang kita ada kecenderungan untuk memakai celana-celana biasa lah. Celana kain. Karena dulu kesannya Ya. orang pakai jeans tuh biasa, oh ini anak-anak nakal. Oh, dulu Tapi nggak kesannya semuanya. Jadi bukan ideologi itu. Bukan ideologi, Prof. Oh. Nah, tapi kenyataan kita melihat bagaimana banyak yang berhasil, Ya, mereka tetap pakai jeans karena memang kenyamanan. kenyamanan. Iya, dan kekuatan mereka untuk bekerja di lapangan. Nah, jadi bukan itu masalahnya, gitu. Sehingga kita pun kadang pakai jeans nggak masalah. Jadi isu-isu di luar ada yang mengatakan bahwa kalau orang PKS nggak boleh modis. Iya. Keliru. Keliru, Jeans Prof. boleh. Iya, Musik pun boleh. boleh, Prof. Musik boleh. Sastra Iya. juga boleh. Iya, Jadi tidak anti keindahan, tidak Enggak. anti olah rasa Enggak. begitu, tidak anti seperti itu. justru sebetulnya kalau saya sebagai seorang Muslim, Prof, Iya. ya, saya terinspirasi. Kenapa kita harus indah segala macam? Karena sang junjungan, yaitu Rasulullah juga Ya, Nabi Muhammad. bersabda, Nabi ya. Muhammad, ya innallaha jamilun yuhibbul jamal. Artinya? Allah itu maha indah Allah itu maha indah. dan senang kepada keindahan. Azan itu aja dilantunkan Iya, dengan dilantunkan. keindahan. Iya. Ya. Kita membaca Quran Rasulullah untuk diminta taghonni. Hmm. Baca Quran dengan keindahan suaramu. Hmm. Gitu. Sehingga dengan itu akan bisa menyentuh kalbu. Itu. Dan ayat suci kemudian juga dibikin kaligrafi. Ya, Itu juga desain keindahan. desain keindahan. Nah, jadi banyak sungguhnya yang mencerminkan bahwa dalam kehidupan ini perlu yang indah. Sehingga hidupnya nggak monoton, nggak kemudian jenuh. Itu tadi saya melihat itu Anda menyanyikan. Ya, Itu belum ada musiknya, Prof. belum ada musik ya. Kalau Ada musiknya. Wah. Kang Saiku ya. Iya, Prof. Tadi disebutkan juga Bank BJB. Bank BJB ini adalah Iya. bank daerah yang sekarang sudah jadi bank nasional. Betul, Prof. Bahkan sudah go public ya. Iya. Sudah go public menjadi besar. Ke depan akan seperti apa penanganan dari badan usaha milik daerah ini, Iya. termasuk Bank BJB ini yang sudah profesional ini? Pertama kita akan tetap pertahankan bahwa pemerintah provinsi akan menjadi PSP-nya dari BJB. Apa itu PSB? Ya, pemegang saham pengendali. Pemegang saham Ya, pengendalinya. artinya ya. kita bisa mengendalikan bank itu sehingga bisa mengambil kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi yang ada di Jawa Barat. Jadi akan difokuskan pada bagaimana mendorong perekonomian masyarakat di Jawa Barat itu supaya mereka bisa turut menikmati kue ekonomi. Ya. Betul, Prof. Ya. Karena bagaimanapun juga instrumen keuangan ya tetap itu harus dimiliki oleh kita dan berpihak pada kita gitu. Ya. Bukan hanya sekedar mendapat keuntungan ansih
Tapi itu keuntungan dari luar, masyarakat Jawa Barat ya dibiarkan tetap aja dalam kondisi yang seperti itu. Kemudian juga bangun ekonomi desa. Iya. Kan sudah ada dana dari desa. Iya. Bagaimana membangun desa-desa itu kemudian? Ya, mereka yang masyarakat desa, khususnya BUMDes dan segala macamnya memang perlu insentif sentuhan dari pemerintah dan pemerintah daerah. Saya kemarin bermitra dengan Kementerian Desa. Dalam upaya untuk peningkatan perekonomian desa, BUMDes hanya diberikan insentif bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Desa hanya 50 juta per tahun. Hanya 50 juta? 50 juta. Apa yang bisa diperbuat dengan 50 juta per tahun untuk meningkatkan perekonomian desa? Tentu berat. Nah, itu yang perlu ada skema-skema lain bagi masyarakat desa untuk meningkatkan perekonomiannya. Nah, bisa jadi tadi mungkin melalui skema BJB, di mana produk-produk unggulan ada di setiap desa, sehingga mereka akan saling terpacu untuk meningkatkan komoditas di desanya masing-masing. Jadi seperti tadi Haji Midi tadi di Karawang. Betul. Dia bisa meningkatkan produktivitas desa dengan menghubungkan hasil desa ke tangan mereka yang membutuhkannya. Betul, Prof. Kang Saiku, ada hal lain yang barangkali pada waktu Anda menjadi wakil wali kota di Bekasi begitu. Itu kan tidak jauh dari Jakarta, Bekasi ya. Nah, tidak jauh. Ada hal lucu yang pernah terjadi misalnya ketika Anda jadi wali kota, wakil wali kota. Saya kira bukan masalah lucu, Prof ya. Jadi ada hal yang memang ini harus ada kesaling mengertian dan kebersamaan antar kota-kota yang berdekatan itu. Sebagai contoh gini, Prof. Kota Bekasi ini ada lahan milik pemerintah Provinsi DKI. Yang itu digunakan untuk pembuangan sampah TPA Bantar Gebang itu. Ya, jadi sampah-sampah ini dari DKI dibuang ke Bekasi. Ya kita ingin juga dong, ini Bekasi jangan sekedar buang sampahnya aja di Bekasi. Dan akibatnya kalau ngomong Bekasi tempat sampah orang pikir ya. Perhatikan juga apa yang keluhan-keluhan di Bekasi ini. Sehingga alhamdulillah ketika itu ada perhatian dari pemerintah provinsi untuk membantu infrastruktur apa segala macam yang ada untuk mempercepat dan melayani pengangkutan sampah ini. Ketegangan sempat terjadi ya pada waktu awalnya ya. Sempat sebelum pemerintahan saya ditutup selama seminggu. Wah repot itu Jakarta itu. Repot. DKI repot sekali waktu itu ya. Nah makanya ini harus ada kesaling fahaman di antara pemerintah kota itu. Begitu juga dengan Bogor misalnya ya. Kita dampak-dampak dari Kali Bekasi. Itu terkena polusi ketika ada buih di Kali Bekasi. Orang komplain ke saya. Padahal limbahnya dari pabrik-pabrik di sana. Kita coba telusuri. Ternyata nggak ada sampai mentok di ujung perbatasan. Nggak ada industri yang membuang ini. Nah, kita menduga kemungkinan ada di hulu, lebih hulu lagi. Nah, jadi hal-hal seperti ini tentu tadi perlu ada kebersamaan, nggak bisa diselesaikan hanya di satu pemerintah kota saja. Makanya ketika itu saya berkirim surat ke Kementerian Lingkungan Hidup. Ada yang harus diselesaikan oleh kementerian. Yang ini ya udah keluar dari kewenangan pemerintah kota karena adanya di kabupaten lain. Terakhir, Kang Saiku, karena Anda datangnya belakangan sebagai calon gubernur, Anda mulai dengan elektabilitas berapa ya waktu itu, 1% atau berapa ya? 1%. 1% ya. Sementara Kang Deddy udah berapa persen begitu ya, sudah di depan. Betul. Tapi sekarang selamat Anda sudah lumayan, sudah mendekati 12% saya lihat, 12,9%. Iya, Prof. Tapi sementara Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan itu sudah lumayan sekali, 65,9%. Betul, Prof. Ya, apa kiat untuk menang? Tentu tidak cukup hanya sekedar kopi saja kan? Enggak cukup, Prof. Ikhtiar dan yang sesuai dengan banyak survei, yang paling efektif itu adalah people intensive. People intensive dan PKS punya kekuatan itu. Iya, kita ingin bertemu langsung dengan konstituen. Konstituen ya. Dan tentu sebagai calon gubernur rasanya sulit untuk bisa menjangkau keseluruhan. Oleh karena itu saya tentu sebagai presiden partai kemarin saya perintahkan agar seluruh struktur di Jawa Barat dari mulai DPW, DPD, DPC sampai ke DPRA tingkat desa
juga kader-kadernya yang dikenal militan, itu mengajak simpatisan untuk mensosialisasikan. Ya, saya dan Pak Ilham Habibie. Nah, saya yakin itu bagian dari upaya untuk people intensive yang kita lakukan. Ya. Di samping itu tentu di era digital ini saya juga memanfaatkan berbagai platform dari media sosial untuk saya ya sebisa apa yang saya lakukan untuk berkiprah juga, mengisi ruang-ruang untuk anak-anak muda biasanya. Nah, sehingga anak muda juga paham, tahu apa yang akan saya lakukan di Jawa Barat. Kalau kita sederhanakan kepemimpinan Kang Saiku ini, kepemimpinannya bagaimana? Terbuka? Terbuka. Terbuka? Iya. Terus nyeni? Nyeni. Apalagi digital? Digital. Ya. Demokratis? Iya, Prof. Apalagi yang lain? Apalagi. Kebersamaan itu, Prof. Kebersamaan. Makanya sinergi ini kata kunci tadi ya. Kan saya bilang tadi di Bekasi itu kebersamaan. Kebersamaan ya. Ini juga lah yang saya dengan Kang Ilham ingin mengajak. Makanya kita membangun Jawa Barat ini dengan pepatah orang Sunda sendiri. Silih asah, silih asih, silih asuh. Ya. Kita dengan upaya untuk saling mendorong. Asih asuh. Asah asih asuh. Ya. Asah ini meningkatkan pemahaman, keilmuan. Ya. Asih itu dengan kasih sayang. Ya, asuh kita dengan pengayoman, kebersamaan. Ya, mungkinkah terjadi keajaiban lagi terulang seperti yang terjadi dengan Kang Aher yang awalnya tidak diperkirakan menang, ternyata menang 2 kali. Insya Allah, Prof. Dan saya juga mengalami hal itu di Pilkada 5 tahun yang lalu. Di mana saat itu juga saya mungkin di survei-survei nggak diunggulkan. Tapi kemudian dalam proses perjalanan waktu, ya saya bisa menjadi nomor urut yang kedua, Prof. Nomor urut yang kedua. Ya, setelah Kang Emil, dan itu selisihnya juga nggak terlalu besar. Ya, Kang Emil 32%, saya 28,5%. Oh, nggak jauh. Selisih 3-4%. Ya, waktu berjalan akan bercerita itu semua. Ya, mudah-mudahan lah kita optimis, Prof. Baik, semoga terjadi keajaiban. Amin. Untuk seorang yang berusaha, tentu selalu ada jalan. Amin, amin. Kita doakan yang terbaik. Kita sudah mendengarkan percakapan bersama dengan Kang Ahmad Saiku, dan kita doakan yang terbaik. Dan semoga ini menjadi kabar untuk memakmurkan Jawa Barat. Gitu ya, dan masyarakat bisa mendapatkan hasil dari buah pikiran para pemimpin yang berkompetisi. Kompetisi yang sehat itu adalah kompetisi yang memang tentu saja menghasilkan pikiran-pikiran yang bermanfaat bagi masyarakatnya. Semoga sukses. Amin, Bro. Dan stay relevant.